Ini kami membayangkan ya, nantinya kami tuh akan membuat sekolah alam di Ciliwung. Jadi di sini tuh semua pendidikan yang berhubungan tentang alam akan kita terapkan. Kayak misalnya potensi-potensi yang ada di Ciliwung itu apa aja. Terus bisa dibuat apa aja, kayak misalnya outbound, tambak itu kan bisa. Terus penangkaran apa, kupu-kupu atau apa. Terus pembudidayaan, misalnya ada tanaman asli, tanaman lokal di sini kita budidayain. Terus biar pengunjung juga tahu apa sih potensi di sini itu. Terus yang paling penting sih pendidikan tentang alamnya. Langsung aja, kenapa kita buat ya emang betul banget. Jembatan Pagesik. Ini jembatan yang tadi kita lihat yang di situ, yang tentang mengamati burung kayak gitu-gitu, pokoknya yang tadi kita lewatin lah. Terus kenapa kita buat kayak gini? Jadi kita tuh pengen kota Jakarta juga seperti ini, asri, masih nggak banyak sampah, pokoknya masih indah kayak apa sih? Masih rindang, pokoknya enak aja dilihatnya, kayak suasana di sini gitu kan. Tapi gimana caranya orang Jakarta kayak gini, gimana untuk mengubah Jakarta seperti ini? Itu pasti sangat sulit banget. Makanya dari itu kami ingin sekali buat kota Jakarta seperti ini kayak gimana gitu. Jadi gimana ya? Asal kayak Butuh uang atau butuh sponsor? Butuh dua-duanya. Kita pengen tuh orang Jakarta nggak perlu datang jauh-jauh, ngabisin uang, ngabisin tenaga, harus datang ke daerah-daerah. Jadi kita pengen orang kota juga bisa merasakan seperti yang ada di sini. Seperti yang ada di sini, tapi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ngeluarin uang. Jadi yang menghemat waktu juga. Kita pengen kota Jakarta juga seperti yang ada di sini. Itu aja kok. Karena punya teman-teman kan lebih concern ke sungai, ke Ciliwung kan. Kalau kita lebih ke universalnya. Dari camping di Ciliwung ini, kita karena tadi kan ada kegiatan sebelumnya ada kegiatan pengamatan burung gitu-gitu. Nah, dari kita di sini tertarik untuk mau jadi pengamat burung. Kak Adi bisa ajarin Kak Adi. Terus habis kayak gitu, dari misalnya dari kegiatan kayak gini kita bisa PDKT gitu kan sama alam sekitar. Kita bisa lebih tahu. Yang kita tahu kan biasanya kalau anak remaja zaman sekarang kalau nggak mall, bioskop dan kawan-kawannya itu kan. Kenapa kita nggak PDKT ke alam, ke ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota kan? Kita tuh bisa kayak gitu. Terus sebar cinta lingkungan. Di sini kalau yang kita lihat kan anak muda zaman sekarang tuh virus cinta lingkungannya tuh kayaknya dikit banget gitu. Jadi kita tuh mau ngasih virus-virus yang kayak gitu deh pokoknya ke mereka, yang supaya nggak buang sampah sembarangan, bisa menghargai alam, terus menghargai ekosistemnya juga kan, jangan ngerusak-ngerusak gitu. Kan biasanya tuh kalau anak remaja zaman sekarang kalau pacaran tuh nulis-nulis namanya di pohon gitu, tuh nggak boleh tuh merusak. Pengalaman ya? Pengalaman. Ya gitu. Terus ini bakal dijelasin itu raising awareness and issues itu maksudnya jadi kita ngembangin kesadaran kita sama lingkungan sekitar kita. Terus kalau misalnya ada bencana atau apa, terus kita juga harus ningkatin, kita juga mesti tahu gimana aksi apa yang harus kita lakuin buat lingkungan kita itu. Misalnya dari yang sederhana untuk buat mempunyai sebuah wawasan untuk kedepannya tentang bagaimana sih dengan workshop kami juga dan untuk Ciliwung, yaitu dengan tema yaitu Ciliwung milik bersama. Mengapa? Karena kami di sini ingin
bahkan bukan kami saja, mungkin kalian semua juga ingin bahwa mengembalikan fungsi sungai menjadi sumber kehidupan kembali. Sungai Ciliwung, bahkan bukan cuma Ciliwung, kalau bisa buat semua sungai yang ada, karena memang ya potensi sungai yang ada di Indonesia hampir sama semua yang saya tahu seperti itu. Jadi akan lebih jelasnya akan saya dijelaskan dengan teman-teman saya. Yang pertama di sini ini asalnya ada yang orang-orang fungsi sungai itu orang misalnya buat nyuci, terus buat MCK, Itu ada tanya sih. sensor kan ya sih. Kalau di TV sensor. Ada. Jadi selain buat yang udah orang-orang banyak tahu aktivitasnya, kita di sini juga bisa kayak apa sih memanfaatkan sekitar sungai buat misalnya kayak main musik, terus ngadain sekolah alam, terus camping kayak sekarang ini gitu. Terus banyak lagi yang itu bisa dimanfaatin dari sini. Ya, tadi Ucup mau bilang inspirasi untuk Kali Ciliwung ini juga bisa buat outbound gitu. Salah satunya flying fox gitu kan. Terus ini juga di mana aja di daerah bantaran sungai pun itu juga bisa buat kita berkreasi gitu loh. Siapa tahu aja kalau misalnya kita ada di alam kayak gini ya kan bisa nambah inspirasi kita buat bisa lebih berkreatif gitu kan, meningkatkan kreativitas. Kami punya inspirasi itu pengen diriin tempat wisata gitu, tapi wisatanya di hutan. Dan itu juga kayak di Dufan gitu ada loket buat beli tiketnya, tapi tiketnya itu bayarnya nggak pakai uang, pakai tanaman. Bagus itu. Kita soalnya nggak butuh uang. Asik. Gua demen gaya lu. Nah, kita kan di dalam tempat wisata itu banyak rencananya sih ditanamin bermacam-macam pohon-pohonan lokal maupun impor. Ngabur uang. Impor. Ekspor, salah maaf. Terus di dalamnya itu ada olahraga arum jeram. Terus ada juga tempat pembuatan pupuk kompos. Terus tempat pemanfaatan sampah plastik, kayak sampah plastik itu nanti kita kumpulin terus kita jadiin biji plastik pakai mesinnya. Nah, halo. Terakhir, jadi intinya cintai alam seperti mencintai diri sendiri. Cangcingnya babe juga cintai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.